Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lu by Day channel, masih tetap di video-video saluran dan channel tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang psikologi remaja dan permasalahannya. Tapi sebelum saya sampaikan materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lu by Day channel. Disimak materinya ya. Psikologi remaja dan permasalahannya mempunyai tujuan, yakni dapat mengenal ciri-ciri perkembangan remaja, dapat memahami tugas perkembangannya, mengatasi masalah yang dihadapi dalam perkembangannya. Persepsi tentang psikologi remaja dan permasalahannya berdasarkan tinjauan teori perkembangan remaja. Usia remaja adalah masa saat terjadinya perubahan-perubahan yang cepat, termasuk perubahan fundamental dalam aspek kognitif, emosi, sosial, dan pencapaian. Dikutip Vakan 2006. Sebagai remaja mampu mengatasi transisi ini dengan baik. Namun beberapa remaja bisa jadi mengalami penurunan pada kondisi psikis, fisiologis, dan sosial. Beberapa permasalahan remaja yang muncul biasanya banyak berhubungan dengan karakteristik yang ada pada diri remaja. Siapa remaja itu? Remaja itu adalah suatu fase perkembangan yang dialami seseorang ketika memasuki usia 12-22 tahun. Mujiono membagi remaja menjadi 3 rentangan. Yang pertama, remaja awal 12-15 tahun, remaja madya 15-18 tahun, remaja akhir 19-22 tahun. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Hal ini sering membuat bingung baik oleh si remaja sendiri dan orang tua. Begitu juga orang tua seringkali tidak tahu harus berbuat apa kepada anak remajanya yang sepertinya mulai nakal. Disinilah fungsi psikologi remaja, yaitu untuk memahami cara berpikir para remaja. Siapa remaja itu? Menurut Horlock, remaja adalah mereka yang berada pada usia 12-18 tahun. Mons dan kawan-kawan memberi batasan usia remaja adalah 12-21 tahun. Sedangkan menurut Stanley Hall, usia remaja berada pada rentan 12-23 tahun. Berdasarkan teori-teori yang diberikan para ahli, dapat dilihat bahwa awal masa remaja hampir sama. Namun berakhirnya masa remaja memiliki banyak variasi. Siapa remaja itu? Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak dengan masa dewasa yang memiliki beragam perkembangan. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan menjadi 3. 12 sampai dengan 15 tahun, yang bisa disebut juga dengan masa remaja awal. 15 sampai 18 tahun bisa juga disebut dengan masa remaja pertengahan, dan yang terakhir masa dewasa akhir yang memiliki rentang 18 sampai 21 tahun. Ciri-ciri dan karakteristik remaja. Yang pertama, perkembangan fisik, mempunyai ciri seks primer dan seks sekunder 1. Yang kedua, perkembangan kognitif. Yang ketiga, perkembangan emosi. Keempat, perkembangan moral. Kelima, perkembangan sosial. Dan yang keenam, perkembangan kepribadian. Fase perkembangan remaja. Yang pertama, perkembangan emosi. Perkembangan emosi remaja awal menunjukkan sifat sensitif, reaktif yang kuat. Emosinya bersifat negatif dan temperamental, atau mudah tersinggung, marah, sedih, dan murung. Agresif, contohnya melawan, keras kepala, berkelahi, suka mengganggu, dan lain-lain. Yang kedua, lari dari kenyataan atau agresif, contohnya suka melamun, pendiam, senang menyendiri, mengkonsumsi obat, minuman keras, atau obat terlarang. Fase yang kedua yaitu perkembangan moral. Remaja sudah mampu berperilaku yang tidak hanya mengejar kepuasan fisik saja, tetapi meningkat pada tatanan psikologis.
Fase yang ketiga, perkembangan sosial. Remaja dalam mengalami perkembangan kemampuan untuk memahami orang lain atau social cognition dan menjalin persahabatan. Yang fase terakhir yaitu perkembangan kepribadian. Remaja dan permasalahannya. Yang pertama, kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam gerakan, ketidakstabilan emosi, adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup, adanya sikap menentang dan menantang orang tua, pertentangan di dalam dirinya sering menjadi pangkal penyebab pertentangan dengan orang tua, kegelisahan karena banyak hal diinginkan tetapi remaja tidak sanggup memenuhi semuanya, senang bereksperimentasi, senang bereksplorasi, mempunyai banyak fantasi, hayalan, dan bualan, kecenderungan membentuk kelompok, dan yang terakhir, kecenderungan kegiatan berkelompok. Remaja dan permasalahannya. Yang pertama, masih canggung dan kaku dalam menjalin pergaulan. Permasalahan psikologi remaja yang pertama ini adalah sebagai canggung dalam pergaulan. Sebagai dari anak yang beranjak ke masa dewasa tentu pernah merasa perasaan seperti ini. Masa remaja yang memiliki keidentikan dengan pencarian identitas diri guna menjelaskan siapa dirinya, apa perannya, apakah dia masih kanak-kanak atau telah menjadi orang dewasa dan lain sebagainya. Pada akhirnya hal tersebut membuat mereka merasakan kecanggungan dalam bergaul kembali pada teman-teman kecilnya. Remaja dan permasalahannya. Yang kedua yakni emosi tidak stabil. Perubahan-perubahan fisik yang biasanya dialami oleh remaja juga menyebabkan adanya suatu perubahan psikologis. Oleh Horlock dalam Rahmat disebutkan sebagai suatu periode heightened emotionality, yaitu suatu keadaan kondisi emosi nampak lebih tinggi atau nampak lebih intens dibanding dengan keadaan yang normal. Permasalahan remaja berikutnya adalah adanya perasaan kosong akibat adanya pedoman baru mengenai hidup. Masalah psikologi remaja yang ketiga adalah perasaan kosong. Perasaan kosong tersebut dikarenakan seorang yang baru saja beranjak dewasa akan dituntut untuk berubah dalam bersikap maupun memposisikan dirinya dalam masyarakat, sehingga akhirnya hal tersebut menjadikan remaja mengalami kebingungan. Permasalahan remaja berikutnya, munculnya sikap menentang dan menentang. Munculnya sikap pertentangan pada remaja tersebut biasanya dikarenakan karena apa yang diidam-idamkan tak sesuai dengan ekspektasinya. Pertentangan pada remaja tersebut menurut Mollenhauer ada 5 macam. Pertama, pertentangan antara integrasi dan juga partisipasi kritis. Yang kedua, pertentangan antara kesempatan dan juga usaha ke arah peningkatan status sosial. Yang ketiga, pertentangan antara sebuah perhatian mengenai faktor ekonomi dan pembentukan kepribadian. Yang keempat, pertentangan antara fungsi politis dalam membentuk kepribadian dengan sifat sebenarnya yang tidak politis. Yang terakhir, yang kelima, pertentangan antara tuntutan rasionalitas dengan kenyataan yang irasional. Permasalahan remaja berikutnya adalah pertentangan di dalam dirinya. Masa transisi remaja dari masa anak menuju masa dewasa tersebut memiliki beragam tuntutan dari keluarga, masyarakat, lingkungan tempat ia belajar, hingga dirinya sendiri. Pada akhirnya tuntutan tersebut menjadikan remaja mengalami kebingungan dalam mengikuti sebuah tuntutan. Kebingungan tersebut pada akhirnya memunculkan pertentangan dalam dirinya. Permasalahan remaja berikutnya, kegelisahan karena banyak hal yang diinginkan untuk mencapai sebuah eksistensi. Keinginan ini diperlihatkan menjadi populer, meraih prestasi, serta memiliki sebuah prestis menjadikan ia gelisah. Kegelisahan tersebut tergambar daripada sikap berontak yang terkadang tergambar dari perilaku karena apa yang diinginkannya tersebut ditentang oleh lingkungan sekitarnya. Permasalahan remaja berikutnya yakni senang bereksperimen.
Keinginan yang menggebu-gebu disertai rasa penasaran yang tinggi pada akhirnya membuat para remaja senang sekali untuk melakukan eksperimen-eksperimen. Maka tak heran jika tak diarahkan dengan baik, eksperimen yang dilakukan para remaja ini cenderung ke arah negatif. Salah satunya adalah merokok, narkoba, minum-minuman keras, hingga pergaulan bebas. Permasalahan remaja berikutnya mulai senang bereksplorasi. Masa remaja merupakan masa yang senang untuk bereksplorasi. Hal tersebut disebabkan oleh ciri seorang remaja, di mana masa yang diidentikan dengan pencarian sebuah jati diri. Pada akhirnya hal tersebut menyebabkan ia menjadi beragam cara ataupun mencocokkan cara yang pas untuk bersikap di tengah lingkungannya. Salah satunya cara untuk menampilkan identitas diri agar diakui oleh teman tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan simbol status, bentuk kemewahan, atau kebanggaan yang dapat ditampilkan agar berbeda dari individu lain. Permasalahan remaja berikutnya yakni mempunyai banyak fantasi dan khayalan. Berhayal dan memiliki tingkat fantasi menjadi salah satu hal yang umumnya terjadi pada remaja. Meskipun hal tersebut terjadi pula pada orang dewasa. Namun fantasi atau khayalan dari remaja ini lebih tinggi tingkat terjadi. Permasalahan remaja berikutnya yakni suka membentuk kelompok. Di usia remaja, kesukaan untuk membuat kelompok ini terjadi karena di fase ini kebutuhan untuk pengakuan, perhatian, dan kasih sayang dari orang lain sangat tinggi, sehingga hal tersebut membuat remaja suka terlibat di beberapa grup ataupun kelompok pertemanan. Jika dikaitkan dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial, maka hal tersebut sesuai dengan kodratnya bahwa remaja membutuhkan dukungan lingkungan sosial di luar dirinya untuk berkembang dan memuaskan hasratnya sebagai manusia yang sedang berkembang. Terima kasih telah menyimak materi tentang psikologi remaja dan permasalahannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubede Channel. Ditunggu materi-materi berikutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa, dadah.